Perjalanan jiwa Jilah. Bagiku engkau dan mereka sama dalam pandanganku. Dunia ini terikat oleh 99 hukum yang sudah aku ceritakan kepadamu. Aku tidak bisa berpihak kepada seseorang atau membenci pihak yang lain. Jilah, di bumi ini setelah aku menghilangkan wujudku dahulu, maka engkaulah seterusnya menjadi representatif dari wujudku yang dekat kepadaku. Walau semua perwujudan makhluk di bumi ini adalah perwujudan dari diriku juga. Jilah, ketahuilah aku berada dalam setiap wujud yang tercipta, walaupun kebanyakan dari mereka tidak menyadari kalau aku berada tidak terpisah dari mereka. Lapisan-lapisan hijab yang membuat mereka seolah-olah terpisah dari kesadaran bersamaku. Kesadaran mereka yang terdiri dari memori baru yang mereka dapat dari kehidupan yang mereka jalani, membentuk ego, kepribadian mereka masing-masing, sampai mereka bisa menyerahkan kesadaran ego mereka kepadaku. Mereka akan terus terpisah kesadaran dariku, dan tanggung jawabmu adalah mengajari mereka, untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana supaya mereka bisa membuka tirai-tirai hijab yang menjadi jarak aku dan kesadaran mereka. Dan ketahuilah, ketika masa itu datang, di mana saat engkau menjelaskan pengetahuan ini kepada mereka, mereka sudah sepenuhnya lupa kepada aku dan tidak tahu siapa dirimu. Hal itu sama saja engkau menjelaskan sesuatu kepada harimau. Salah. Dia akan menerkam dan membunuh dirimu. Jilah, perjalanan beratmu sudah semakin jauh. Engkau harus benar-benar fokus dengan hal-hal itu. Jilah menjawab, "Baiklah Tiada, pengetahuan yang engkau berikan akan aku ingat selalu, dan untuk anakku yang sudah mati ini, bisakah aku menggunakan kekuatan darimu untuk menghidupkan kembali anakku?" Tiada menjawab, "Bisa, tetapi engkau harus menebus dengan usia manusiamu." "Maksudmu, bagaimanakah itu wahai Tiada?" Tiada menjawab, "Engkau mempunyai usia 1000 tahun, dan berapa tahunkah engkau memberikan usia kehidupan kepada anakmu? Karena hukum keadilanku hanya bisa berbuat sebatas itu. Kalau engkau bersedia dengan persyaratan hukum itu, maka engkau bisa menghidupkan kembali anakmu itu." Jilah menjawab, "Baiklah Tiada, aku menyerahkan 100 tahun umurku kepada anakku." Kemudian Jilah meletakkan tangannya di dada anaknya, seraya berucap, "Wahai jiwa yang terambil, hiduplah kembali sebagaimana kehidupanmu dahulu." Dan seketika itu, anak laki-laki Jilah itu bangun, lukanya juga sembuh. "Bapa," ucapnya terkejut tidak memahami apa yang terjadi. "Hayo kita pulang," ajak Jilah kepada anaknya. Kita beralih kepada Sangkara. Setelah dia lari dari tempat pemukiman Jilah, dia terus berjalan, dan waktu pun berlalu tak terasa sudah 10 tahun dia berjalan tanpa arah. Dan di saat dia berjalan, dia melihat seorang wanita yang sedang mengambil air. Sangkara tidak mengetahui kalau wanita itu adalah ibunya. Setelah kepergian Sangkara dan anjing yang dianggap suaminya, Sri Dewi pergi dari pondoknya dan tinggal di suatu goa di kaki bukit yang tidak beberapa jauh dari sungai. Bumi di waktu itu memiliki iklim yang alami. Udaranya tidak banyak tercemar, dan energi bumi masih sangat kuat, membuat jasad manusia lambat menua, serta usia manusia menjadi panjang. Suara ranting yang terinjak oleh Sangkara terdengar oleh Sri Dewi, dan Sri Dewi menoleh ke arah suara tersebut. Dia melihat seorang pemuda yang tampan mendekatinya, dan Sri Dewi teringat bahwa tidak ada lagi manusia selain anaknya dan anak-anak dari istri Jilah yang lain. Singkat cerita, dari pertemuan itu, Sri Dewi mengajak Sangkara ke dalam goa tempat tinggalnya. Setelah kepindahan Sri Dewi dari pondoknya, di perjalanan dia bertemu seekor kuda. Hari-hari Sri Dewi hanya berteman dengan seekor kuda jantan. Dan dari kebersamaan mereka, nafsu yang tertanam dalam diri Sri Dewi, sehingga terjadilah sebuah hubungan yang tidak layak. Dari hubungan itu, Sri Dewi melahirkan anak laki-laki berupa seekor kuda. Dari kepala sampai ke pinggangnya berwujud manusia, tapi dari pinggang ke bawah berwujud kuda. Tetapi setelah besar anaknya yang berupa kuda tersebut, jarang pulang ke rumah. Dia dan ayahnya pergi sudah hampir 3 tahun tidak pernah kembali lagi. Dan hari-hari semenjak kedatangan Sangkara, Sri Dewi merasa tidak merasa sendiri lagi.
Mereka sering menangkap ikan yang cukup besar di sungai. Memang, di waktu dahulu makanan seperti ikan, daging, dan buah-buahan sangatlah melimpah. Tak terasa sudah setahun Sangkara tinggal bersama ibunya. Tapi dari semenjak kejadian di waktu pertama kali Sangkara berhubungan badan dengan anak Jila, bayangan nafsu itu selalu masuk ke dalam mimpi-mimpinya. Tak disadari Sangkara menyukai perempuan yang dia tidak ketahui adalah ibu kandungnya sendiri. Sri Dewi tidak memberitahukan kepada Sangkara kalau dia adalah ibunya. Sri Dewi takut Sangkara benci dan pergi lagi darinya karena perbuatannya di waktu dulu. Sangkara hari-harinya memanggil Sri Dewi dengan panggilan Sri. Di waktu santai, Sangkara mengajak Sri duduk di batang pohon yang roboh di depan goa. Sri, kemarilah duduk di sini. Ada sesuatu yang ingin aku katakan, ucap Sangkara kepada Sri Dewi. Sri Dewi mendekat seraya berkata, Apa yang kamu ingin sampaikan? Sri, hari-hari kebersamaan kita, aku merasa suka sama Sri. Maukah kamu menjadi pasanganku? Mendengar perkataan itu, hati Sri Dewi seperti tersambar petir karena dia tahu Sangkara adalah anaknya. Sri Dewi berkata, Maaf, aku tidak ingin ada hubungan yang seperti engkau inginkan. Hubungan kita ini, anggap saja ibu dan anak. Mendengar kata penolakan dari Sri Dewi, hati Sangkara tidak senang dan berkata, Sri, apapun yang kau katakan, aku tetap ingin menjadikanmu istri. Sri Dewi teringat dengan perkataan Jila, bahwa anaknya yang dibuat dengan berhubungan badan, kelak bisa menyusahkan dirinya. Sri Dewi tertegun beberapa saat, sambil berfikir mencari cara untuk menolak keinginan dari anaknya. Tetapi dia tahu juga anaknya tidak akan berhenti dengan keinginannya. Kemudian Sri Dewi berkata, Baiklah, tapi aku minta waktu selama 1 bulan. Dan aku juga minta syarat darimu. Sangkara menjawab, Baiklah, dan katakan apa syarat darimu itu. Sri Dewi berkata, Pertama, kamu harus mengumpulkan rumput ilalang yang sudah mengering. Lalu engkau tumpuk rumput itu ke atas bukit sana. Sambil Sri Dewi menunjuk ke atas bukit yang tak jauh dari pondoknya. Dan Sri Dewi meneruskan perkataannya, Dan satu syarat lagi, engkau harus membendung sungai yang berada di depan goa kita ini. Dan waktunya saat matahari tenggelam sampai ayam berkokok. Seandainya ayam sudah berkokok, tapi engkau belum bisa menyelesaikan bendungan itu, maka engkau harus membatalkan keinginanmu dan cuma menganggap aku sebagai ibu bagimu. Bagaimana dengan syaratku? Apakah engkau bisa menyanggupinya? Sangkara menjawab, Baiklah, aku terima syaratmu itu. Dihitung mulai besok aku akan mengumpulkan rumput untuk syarat pertamamu. Sudah 29 hari Sangkara mengumpulkan rumput ilalang dan menumpukkan ilalang tersebut di atas bukit. Tibalah saat matahari terbenam, tibalah Sangkara mau menyelesaikan syarat kedua, yaitu membendung sungai yang cukup lebar dan cukup dalam. Sangkara dengan kekuatannya mencabut pohon-pohon dan mematahkan ranting-ranting untuk dijadikan tiang pancang dari bendungan yang akan dibuatnya. Kemudian dia menancapkan satu persatu batang pohon yang sudah dibuang rantingnya, layaknya sebuah pancang besar. Malam sudah memasuki sepertiganya, dan dengan kekuatan Sangkara hampir sudah menyelesaikan bendungannya. Sri Dewi yang melihat syarat yang ditentukannya hampir selesai, menjadi was-was. Kemudian dia pergi mendaki bukit tersebut sambil membawa puntung api. Sri Dewi sudah mempersiapkan dan memperhitungkan untuk menggagalkan misi dari Sangkara. Kemudian dengan puntung api di tangannya, dia mulai membakar setiap sisi dari rumput yang sudah kering itu, dan dengan cepat api semakin membesar menciptakan nyala api yang terang. Kemudian Sri Dewi buru-buru turun, melihat pekerjaan Sangkara. Setelah sampai di bendungan yang hampir selesai itu, Sri Dewi duduk melihat sambil berharap ayam berkokok. Benar saja, dari cahaya api yang terang itu terlihat seperti fajar. Terdengar ayam hutan berkokok bersautan. Sri Dewi berteriak kepada Sangkara, Sangkara, Anda sudah gagal memenuhi syarat terakhir Anda. Ayam sudah berkokok, tapi pekerjaan Anda belum selesai. Dengan itu perjanjian kita harus ditepati. Sangkara menghentikan pekerjaannya dan pergi ke dalam goa. Keesokan harinya Sangkara terbangun dan pergi keluar goa. Dia melihat Sri Dewi sedang membakar ikan. Sangkara lalu mendekati Sri Dewi
dengan wajah yang menunjukkan ketidakpuasan atas gagalnya syarat yang dibuatnya. Kemudian dia berkata kepada Sri Dewi, Sri, aku melihat apa yang terjadi sebulan ini. Itu semua adalah rencanamu untuk menolakku. Apakah engkau tidak menyukaiku? Sri Dewi mendekati Sangkara dan berkata, Baiklah Sangkara, aku akan memberitahukan kepadamu rahasia ini. Sebenarnya, engkau adalah anak kandungku. Sebelumnya, aku tidak memberitahukan kepadamu, karena aku takut kamu marah dan pergi dari ibumu ini. Sangkara menjawab, Bagaimana engkau adalah ibuku? Apa buktinya? Sri Dewi menjawab, Sangkara, di dunia ini tidak ada lagi manusia seperti kita selain aku dan dirimu. Jadi kau pasti adalah anakku. Dan lihatlah, bekas luka di kepalamu. Kau mungkin ingat itu dari pukulan ibumu ini. Sangkara terdiam. Dia mulai mengingat apa yang dulu terjadi. Dan semua yang dikatakan Sri Dewi persis seperti peristiwa yang pernah dialaminya. Tetapi karena nafsu yang dirasakannya tidak bisa dia kuasai lagi olehnya, dia tidak mendengarkan penjelasan dari Sri Dewi lagi. Kemudian dia memegang tangan Sri Dewi, bermaksud ingin melakukan perbuatan yang dia pernah lakukan. Sri Dewi melawan dan berusaha menyadarkan Sangkara. Tapi kekuatan Sangkara sangatlah besar. Dan pagi itu terjadilah hubungan yang tidak sepatutnya terjadi. Sejak kejadian itu, perasaan Sri Dewi berkecamuk, tidak tahu harus bagaimana. Kita melihat bagaimana kehidupan Jilah setelah dia memberikan usianya kepada anaknya 100 tahun. Jilah menikahkan anaknya dengan kawin silang. Secara genetik apabila dinikahkan silang, maka tidak akan terbilang sedarah. Karena Jilah membuat anak-anaknya bukan dari hasil hubungan badan. Jadi secara genetik, darah Jilah tidaklah tercampur pada anak-anaknya. Dari pernikahan silang itu, anak-anak Jilah semakin banyak, dan Jilah mengajarkan anak-anaknya cara membuat bangunan, berkebun dan mengajarkan pengetahuan-pengetahuan lainnya kepada anak-anaknya. Dari bimbingan Jilah tersebutlah, keluarga Jilah yang semakin lama benar-benar membentuk koloni yang cukup besar. Bangunan-bangunan yang setiap sudah berkeluarga harus membuat rumah yang baru. Jilah juga mengajari tradisi-tradisi kepada mereka, seperti membuat pakaian, membuat alat musik, dan Jilah juga mengajarkan mereka menari dan bernyanyi. Jilah tahu pembuatan tradisi ini akan membentuk kebahagiaan di antara mereka. Di waktu-waktu santai mereka memainkan musik untuk menjadi hiburan mereka, biar mereka tidak merasakan bosan. Tak terasa sudah 200 tahun berlalu. Keluarga Jilah semakin besar berkembang, sudah menjadi hampir 10.000 orang. Dan kita beralih lagi kepada Sangkara. Apa yang terjadi selama 200 tahun ini, ternyata dari hubungan pertama itu lahirlah anak kembar. Tapi anak-anak mereka tidak cukup normal, karena di antara mereka mempunyai hubungan darah. Anak-anak dari Sri Dewi, ada yang terlalu kecil, ada juga yang terlalu besar, dan kebanyakan mengalami cacat bawaan. Anak-anak cucu Sangkara juga banyak, dan tinggal di pondok-pondok kecil. Sangkara yang dulu pernah melihat bangunan besar yang terbuat dari bebatuan, bermaksud ingin membuat hal yang serupa. Dia mengajak anak-anak cucunya yang sudah dewasa untuk membuat bangunan dari batu-batuan. Tetapi dengan batuan itu, Sangkara tidak berhasil membuat bangunan seperti yang dilihatnya. Setelah sekian lama mencoba dengan batu-batu itu, Sangkara kemudian mempunyai ide bahwa dia harus membuatnya dari batuan yang panjang dan bentuknya persegi. Karena dari bentuk persegi itulah, batu-batu itu bisa disusun. Dengan ide itu, Sangkara berhasil membuat bangunan itu sangatlah luas dan cukup besar. Dan dia terus menumpuk batuan itu, sehingga menjadi tinggi bertingkat. Tetapi Sangkara kebingungan bagaimana cara membuat atap di atasnya, supaya tidak kehujanan dan kepanasan bagi anak cucunya. Karena Sangkara tidak mampu memikirkan cara untuk membuat atapnya, mereka membuat aturan. Kalau hujan mereka pergi ke pondok kecil. Mereka masing-masing bangunan yang sedianya dibuat untuk tempat tinggal, akhirnya cuma menjadi tempat berkumpul ketika siang hari saja. Kita kembali melihat keluarga Jilah. Singkat cerita, ujung akhir kehidupan Jilah sudah tiba. Di malam hari ketika Jilah di dalam goa, tiada pun mendatanginya. Wahai Jilah, waktu di kehidupan pertama di jasadmu ini sudah tiba, dan keluarga yang engkau akan tinggalkan
sudah bisa hidup sendiri. Malam ini, waktu kepergianmu, kata Tiada kepada Jilah. Wahai Tiada, aku menerima takdir yang sudah aku sepakati itu. Tiada berkata lagi, Wahai Jilah, nanti di kelahiran keduamu, kemanusiaanmu semakin menjadi hijab bagi kita. Walau engkau tidak lupa semuanya, namun rasa kemanusiaanmu semakin kuat. Dan engkau adalah guru bagi manusia di dunia ini, tapi juga engkau sebagai murid. Engkau juga sebagai anak. Engkau juga sebagai ayah dari anak-anakmu. Kehidupan kemanusiaan ini syarat dengan ikatan perasaan kemanusiaan. Di masa depan, dilema akan semakin banyak engkau rasakan. Tiada, dari semua itu hanya satu yang aku khawatir. Ketika kelak aku benar-benar tidak mengingatmu, akankah aku mampu kembali mengingatmu? Dan selama aku belum bisa mengingatmu, bagaimanakah dengan engkau? Tiada menjawab, Jilah, tidak perlu hal itu engkau khawatirkan. Waktu di bumi ini sebenarnya sebentar bagiku. Dengan kata lain, menunggumu untuk bisa tersadar lagi sama saja dengan beberapa saat saja bagiku. Waktu di bumi hanya bagi manusia yang seolah-olah lama mereka menjalaninya, karena mereka makhluk fana yang memorinya terikat dengan sistem siang dan malam. Nanti engkau juga akan memahaminya. Baiklah Tiada, aku sekarang sudah ikhlas berpisah dari jasad ini dan menunggu jasadku yang akan datang. Dengan tersenyum Jilah menutup mata dan kemudian nafasnya pun berhenti dalam posisi jasadnya masih bersila. Beberapa tahun setelah kematian Jilah, Sangkara kembali mengingat saat dia pernah bertemu manusia yang sama seperti mereka di tempat lain. Kemudian Sangkara ingin mengajak keluarganya untuk pindah ke tempat pemukiman Jilah. Hari itu Sangkara menceritakan niatnya kepada Sri Dewi. Sri Dewi kembali teringat tentang Jilah dan keluarganya. Dan dia pun merindukan Jilah dan keluarganya. Bagaimanapun dia tahu apa yang terjadi di awal keberadaan dirinya. Setelah berdiskusi, Sri Dewi sepakat dengan keinginan Sangkara. Keesokan harinya dia mengumpulkan semua keluarganya di tempat yang dulu yang mau dijadikan rumah bagi mereka. Ketika semua keluarga mereka sudah berkumpul, termasuk anak Sri Dewi yang dari seekor kuda, anaknya yang seekor kuda itu kembali karena ayahnya yang seekor kuda sudah meninggal. Dari pertemuan itu, ada keluarganya yang mau ikut berangkat, ada juga yang ingin tetap tinggal karena di tempat Sangkara sudah banyak terbentuk keluarga-keluarga dari keturunannya. Hari itu setengah dari rombongan keluarga Sangkara berangkat dan setengahnya lagi memutuskan untuk bertahan di tempat kelahiran mereka. Rombongan mereka terus berjalan dipimpin oleh Sangkara. Sudah selama 2 bulan perjalanan, mereka masih belum menemukan tempat keberadaan keluarga Jilah. Di tengah perjalanan mereka dikejutkan oleh seekor kera yang bertubuh menyerupai manusia, membawa buah-buahan yang cukup banyak. Kemudian Sangkara berniat mengambil buah-buah itu yang dipanggul oleh kera tersebut. Si kera itu tak mau memberikan buah-buahan yang dia bawa. Lalu terjadilah perkelahian. Si kera yang sejatinya anak dari Sri Dewi juga memiliki kekuatan yang besar berkelahi dengan sengitnya. Dengan kedua kekuatan yang sama-sama besar itu, pohon-pohon yang di dekat mereka dicabut oleh Sangkara dan si kera tersebut untuk dibuat alat untuk memukul satu dengan yang lainnya. Perkelahian yang seimbang itu berhenti karena teriakan dari Sri Dewi. Berhenti! Kemudian Sri Dewi mendekati mereka dan Sri Dewi berkata kepada Sangkara, Sangkara, dia sebenarnya adalah saudaramu. Kemudian Sri Dewi menceritakan peristiwa beberapa ratus tahun yang lalu. Sri Dewi tahu tak ada kera yang menyerupai anaknya ini. Si kera pun mengingat dulu kalau dia memang memiliki orang tua seorang manusia. Tetapi ketika dia berumur 10 tahun, ibunya menghilang dan dia tinggal dengan ayahnya dan kumpulan kera-kera yang lain. Karena waktu sudah berlalu lama, ayah dari kera itu sudah lama meninggal. Kemudian Sri Dewi berkata kepada anaknya yang dari kera tersebut, "Apakah kamu mau ikut ibu sekarang?" Lalu si kera itu bertanya kepada ibunya, "Ibu mau kemana sebenarnya?" Kera itu memang bisa bicara, karena dulu diajarkan oleh Sri Dewi. Dia memang berbeda dengan kera yang lainnya. Dia bisa berpikir seperti manusia biasa dan bisa berbicara. Sri Dewi menceritakan maksud dari perjalannya rombongan mereka.
Rupanya si kera yang dulu sering dipanggil Sri Dewi adalah Hanu, mengatakan bahwa ada perkampungan yang cukup besar di sana, tapi dia tidak tahu apa perkampungan itu yang dimaksudkan ibunya. Dia juga sering mengambil buah-buahan dari kebun mereka secara diam-diam. Sri Dewi yang mendengar itu tahu persis kalau perkampungan itu yang mereka cari. Soalnya tidak ada lagi kumpulan manusia selain dari dua klan, yaitu dia dan Jila. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan si kera Hanu sebagai navigasi dalam perjalanan mereka. Setelah sebulan perjalanan mereka mereka menemukan perkampungan yang besar dan ramai. Perkampungan ini sudah mirip perkotaan karena Jila mengajarkan semua jenis pengetahuan sosial, sehingga kemajuan perkampungan mereka berkembang pesat. Di perkampungan itu, sudah ada pasar yang menyediakan kebutuhan rumah tangga. Jila juga dulu mengajarkan mereka untuk menciptakan alat tukar berbentuk emas yang dicetak seperti koin dan banyak bangunan yang sudah canggih di zamannya. Kota ini mengingatkan kita pada kota Atlantis. Kedatangan Sangkarah dan rombongan telah memasuki gerbang. Kedatangan rombongan Sangkarah itu dilaporkan kepada anak Jila yang ditunjuk Jila sebagai ketua bagi seluruh klan mereka. Dan ketua itu pergi ke gerbang untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di sana dia melihat satu rombongan besar dengan dipimpin seorang manusia dan seekor kera yang seperti manusia. Dia juga melihat manusia yang sebagian badannya berupa kuda dan perempuan setengah tua di sampingnya. Ketua itu mendekati rombongan itu dan berkata kepada rombongan tersebut, "Maaf, saya ketua dari kampung ini, nama saya Sitiah. Dari manakah rombongan kalian? Dan apa maksud rombongan kalian datang ke tempat kami ini?" Sri Dewi maju ke depan sembari memperkenalkan diri. Aku adalah bagian dari rombongan ini. Namaku Sri Dewi. Dulu di desa ini ada yang bernama Jila tinggal di sini. Bolehkah aku bertemu dengannya? Ketua rombongan yang bernama Sitiah itu menjawab, "Oh, Jila adalah bapak kami, dan dia sudah meninggal. Dulu aku pernah tahu nama Ibu Dewi ini, dan Bapak sering bercerita tentang Anda. Ternyata Anda adalah Ibu Dewi yang dulu. Sudah ratusan tahun tidak berjumpa. Ibu Dewi mungkin sudah tidak mengingat saya lagi. Baiklah Ibu Dewi, selamat datang di pemukiman kami. Saudara-saudaraku yang lain akan mengatur tempat tinggal bagi rombongan Ibu Dewi. Dan Ibu Dewi, mari ke tempat saya, biar kita bisa lebih banyak bercerita." Kemudian Sri Dewi dan rombongan memasuki desa, dan saudara dari ketua Sitiah sibuk mengatur tempat untuk rombongan yang lain. Malam itu Sri Dewi, Hanu, dan Sangkara diundang di rumah ketua Sitiah. Mereka dijamu menikmati hidangan makan malam bersama. Setelah makan, mereka duduk di ruangan tamu ditemani Satya. Sri Dewi bertanya kepada Sitiah, Ketua Sitiah, kapan Jila bapakmu itu meninggal? Sitiah menjawab, Sekitar 4 tahun yang lalu. Selama dia hidup, sering bercerita tentang Ibu Dewi. Bapak mengatakan, kalau suatu saat Ibu Dewi datang, harus menyambut Ibu Dewi. Karena Ibu Dewi adalah bagian dari keluarga kami. Terima kasih Sitiah. Tak disangka, ratusan tahun berlalu, kehidupan keluarga bapakmu sudah sangat berkembang. Rumah-rumah kalian sangat bagus dan besar-besar. Dan juga makanan kalian di sini melimpah. Sitiah menjawab, Selama ini, Bapak mengajari kami pengetahuan, membuat bangunan, serta mengajari kami cara berkebun dan berburu ikan, dan lainnya. Karena itulah kehidupan kami seperti ini. Oh ya Ibu Dewi, bagaimana cerita Ibu Dewi selama ratusan tahun? Saya ingin mendengar cerita dari Ibu. Kemudian Sri Dewi menceritakan perjalanan hidupnya. Malam itu suasana sangatlah hangat. Sesekali gelak tawa terdengar dari mereka. Singkat cerita, keluarga Sri Dewi berbaur di tengah-tengah keluarga Jila. Tahun-tahun berlalu desa itu berkembang sangat pesat dan percikan-percikan kecil permasalahan dari kedua klan mulai timbul. Permasalahan soal tanah dan makanan seiring waktu semakin membesar. Dulu sebelum keluarga Sri Dewi datang selama ratusan tahun, mereka tidak pernah ada pertikaian sedikit pun, tapi setelah klan mereka tinggal bersama klan dari Sri Dewi, masalah-masalah selalu terjadi
dari hal sepele sampai hal yang cukup besar, tetapi juga dari permasalahan yang timbul secara tidak langsung. Kemajuan desa mereka semakin pesat. Sistem-sistem sosial baru tercipta. Sekarang kehidupan mereka seperti sebuah kerajaan, tatanan yang terbangun secara berangsur-angsur, membentuk hukum-hukum baru. Dari setiap kejadian maka lahir jugalah hukum yang mengaturnya. Dan sekarang terbentuklah prajurit-prajurit sebagai pelaksana dari hukum yang tercipta. Sekarang 100 tahun telah berlalu, kebersamaan kedua klan itu semakin menjadi maju dan besar. Di situ juga mulai tercipta dagangan-dagangan seperti minuman yang membuat orang bisa mabuk, serta permainan yang mengandung taruhan. Di suatu hari klan dari Sri Dewi mabuk dan kembali melakukan keributan. Dia melakukan perbuatan pelecehan kepada klan Sitiah. Terjadilah perkelahian dari kedua klan itu dan menyebabkan kematian dari pihak klan Sitiah. Kasus ini dilaporkan kepada ketua mereka, yaitu Sitiah. Kemudian Sitiah mendatangi tempat kejadian dan melihat beberapa mayat tergeletak di tanah. Selama ini permasalahan dari kedua pihak sering terjadi dan korban kematian juga sering terjadi, tapi permasalahan ini selalu bisa diredam dengan pengadilan. Tapi korban kali ini cukup banyak, dan korban ini semuanya dari pihak Sitiah. Memang klan Sri Dewi mempunyai karakter yang keras kepala dan terkesan egois. Mereka juga terbiasa dengan kekerasan dan terbilang kejam kepada orang lain. Pertikaian hari itu akhirnya berakhir damai. Dari pertikaian hari itu, Sitiah merasa suatu masa akan terjadi bencana yang tidak bisa dihindarkan. Kemudian dia memanggil cicitnya. Yang kedua orang tuanya adalah dari klan Jilah dan Sri Dewi. Dari perkawinan silang antar klan, melahirkan anak yang sudah dewasa yang bernama Idras Lesmana. Idras Lesmana adalah seorang pemuda yang cerdas, mempunyai kepandaian membuat jenis-jenis pakaian, dan dia juga tertarik ke dunia spiritual. Dia selalu belajar ilmu spiritual dari kakek cicitnya, yaitu Sitiah. Dia juga sering bertapa di dalam goa, yang dulu Jilah sering ke sana untuk menenangkan diri. Ketua Sitiah berbicara kepada Idras Lesmana tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir ini. Idras, kau tahu, permasalahan di klan kita, dulu nenek moyangmu Jilah pernah menceritakan gambaran hal ini yang akan terjadi di masa depan. Menurutmu bagaimana pendapatmu untuk menyikapi hal ini? Idras menjawab, Kakek cicit, moyang, sudah mengetahui hal ini akan terjadi. Jadi kalau itu sudah menjadi sistem takdir, bagaimana aku bisa berpendapat lagi? Manusia tidak bisa merubah takdir yang akan terjadi. Manusia hanya sedikit bisa menahan kedatangannya dengan pengetahuan yang sudah ia pelajari. Aku juga merasa waktu yang ditakdirkan sudah tidak lama lagi akan terjadi. Kakek cicit, kakek pernah mengatakan bahwa moyang Jilah pernah berkata, kalau daun-daun di pohon pada saatnya akan gugur ke bumi, dan bumi mendapat manfaat dari nutrisi daun-daun yang membusuk, dan serapan nutrisi itu akan memunculkan kembali daun-daun yang lebih banyak dan hijau. Jadi perihal yang akan terjadi kelak di masa depan, tidak perlu terlalu kakek khawatirkan. Takdir itu adalah irama waktu. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghentikan waktu. Dan kita serta makhluk hidup lainnya adalah bagian dari drama sang waktu. Hendaknya kita memerankan pertunjukan ini dengan semestinya. Kakek, walau cicit ini tidak pernah melihat moyang Jilah, tapi setiap aku merenung di dalam goa, seolah-olah aku terhubung dengan keluasan pengetahuan dari moyang Jilah. Sambil tersenyum ketua Sitiah, mengagumi kebijaksanaan cicitnya. Baiklah Idras, dengan dirimu di samping kakek, kakek tidak merasa khawatir lagi. Memang benar kalau memang ini sudah dirancang sebelumnya, kita harus sukarela mengikuti alur irama waktu. Terima kasih cicit telah menghilangkan kekhawatiran ini. Baiklah kakek cicit, kalau tidak ada lagi yang ingin kakek cicit sampaikan, cicit mohon diri. Malam ini cicit mau pergi ke goa. Baiklah Idras, silakan Anda pergi, jagalah dirimu. Kemudian Sitiah merangkul cicitnya itu. Idras yang sekarang berusia 40 tahun, melangkah pergi menuju goa. Di tengah perjalanan Idras merasa ada seseorang mengikuti langkahnya.
Kemudian dia berbalik berjalan mendekati orang yang dari tadi terus mengikutinya. Dan dia berkata, Maaf, kalau boleh tahu, siapa Anda? Aku belum pernah melihat Anda. Dan apa maksud Anda mengikuti saya? orang yang mengikutinya berkata, Namaku Bayang. Aku sahabat dari moyangmu Jilah. Aku mengikutimu karena ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Apa itu yang ingin Anda sampaikan? Jawab Idras, Mari kita pergi ke goa. Di sana saya akan ceritakan maksud saya. Kemudian mereka berjalan menuju goa. Sambil berjalan Idras bertanya kepada Bayang, Maaf, tadi Anda bilang Anda adalah sahabat moyang saya. Tapi saya lihat Anda masih terlihat muda. Bagaimana Anda bisa menjelaskan ini? Bayang menjawab sambil tersenyum kecil ke arah Idras. Idras, sebenarnya aku sama dengan moyangmu Jilah. Moyangmu sebenarnya abadi, tetapi karena ada sesuatu yang tidak bisa aku ceritakan, akhirnya jasadnya tidak bisa abadi. Dan sebenarnya Anda juga bisa abadi. Aku belajar dan memahami pengetahuan dari kakek cicitku. Dia bilang manusia itu tidak ada yang bisa abadi. Mereka secara hukum takdir akan mengalami kematian. Lalu bagaimana engkau bisa mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum takdir yang sudah ada? Bayang tertawa sambil menepuk pundak Idras. Idras, banyak di bumi ini mutiara. Mutiara, ada yang sudah terlihat oleh manusia, ada juga yang masih tersembunyi di dalam lumpur. Ketika engkau tidak pernah melihat mutiara yang masih tersembunyi di dalam lumpur itu, bukan berarti tidak ada lagi mutiara itu. Begitu juga soal pengetahuan. Kebanyakan manusia menakar ilmu semesta dengan otaknya yang dangkal dan mengira kalau ilmu semesta itu hanya sebatas yang mereka ketahui itu saja. Memang sangat naif. Sambil kembali tertawa dan menepuk-nepuk pundak Idras, ketika perjalanan mereka sudah sampai di depan pintu goa, Bayang berhenti sejenak dan bertanya kepada Idras. Idras, aku ingin memberitahukan kamu sesuatu. Pertama, mungkin engkau belum pernah mendengar cerita tentang aku. Aku adalah pecahan terdalam dari jiwa nenek moyangmu. Jilah, perumpamaan antara malam beranjak siang. Aku adalah fajar. Di antara sore menjelang malam, aku adalah maghrib atau senja. Aku adalah perantara tiada dan jilah. Dan mungkin engkau bertanya, kapan adanya keberadaanku? Aku tercipta di saat jilah wafat. Aku adalah salah satu dari 10 bayang jilah. Idras bertanya, Apa yang dimaksud 10 bayang jilah itu, wahai Bayang? 10 bayang jilah adalah sifat khusus dari jilah. Dan setiap manusia juga ada 10 bayang itu. Walau kebanyakan manusia tidak memahami itu. Saya akan memberitahukan itu kepadamu. Pertama adalah aku. Aku disebut bayang ati. Kedua, ada bayang ngaut. Ketiga, ada bayang anan. Keempat, ada bayang ari. Kelima, ada bayang kar. Keenam, ada bayang kir. Ketujuh, ada bayang sarga. Kedelapan, ada bayang api. Kesembilan, ada bayang pandang. Kesepuluh, ada bayang suara. Ke-10 bayang ini mempunyai kemampuan masing-masing. Mereka membantu setiap manusia untuk berjuang mencapai tujuannya. Idras berkata, kalau di dalam diriku juga ada yang seperti engkau katakan, mengapa dia tidak pernah terlihat olehku? Bayang menjawab, Mereka ada yang tidak bisa terlihat langsung oleh manusia. Ada juga yang bisa terlihat. Apabila manusia itu sudah mengenalnya, maka dia akan tahu bahwa tanpa bantuan dari bayang 10 ini, mereka tidak akan sempurna menjadi manusia. Dan ada satu lagi yang ingin aku katakan padamu. Idras. Apakah itu Bayang? ucap Idras. Idras, hidup ini adalah pengorbanan dan pilihan dari sebuah pengorbanan itu.
Apabila manusia tidak memahami bentuk dari pengorbanannya, maka sesungguhnya dia juga tidak memahami apa tujuan mereka hidup. Dari kata pengorbanan dan pilihan, nanti kau akan paham setelah engkau memahami perjalanan spiritualmu nanti. Idras kembali bertanya. Raut wajahnya penuh dengan kebingungan. Katakan kepadaku, wahai Bayang, aku berkorban untuk siapa, dan aku harus memilih apa? Bayang menjawab, Pengorbanan ini pada dasarnya untuk dirimu sendiri, dan pilihan juga atas kehendak pilihanmu sendiri. Sekarang aku ingin bertanya, apakah engkau menyukai keabadian? Ucap Bayang kepada Idras. Maaf Bayang, aku belum memahami apa yang kau maksudkan. Apa yang kau katakan di luar pengetahuanku semua. Aku banyak mempelajari pengetahuan dari kakek cicitku, tapi aku belum pernah mendengar tentang semua yang engkau ucapkan ini. Idras semakin kebingungan dengan kata-kata Bayang. Memang Idras adalah manusia yang cerdas dan baik. Karakter yang tersempurnakan oleh kecerdasan dari klan Sri Dewi dan kebaikan dari klan Jila. Bayang tersenyum melihat kebingungan dari Idras, dan dia mengajak Idras untuk masuk ke dalam goa. Mari kita masuk ke dalam goa. Semua akan engkau pahami dan akan engkau pilih sendiri nantinya. Ucap Bayang kepada Idras. Sesampainya mereka di dalam goa, Bayang memerintahkan Idras mengambil sikap bersila. Setelah bersila, Bayang memerintahkan Idras untuk memejamkan matanya. Lalu Bayang juga memfokuskan dirinya seraya menempelkan telapak tangannya ke atas kepala Idras. Jauh di dalam dimensi yang berbeda, Idras seolah berjalan bersama Bayang. Bayang menunjukkan tempat di mana banyak manusia yang saling membunuh, kesengsaraan dan penderitaan yang sangat mengerikan. Jiwa Idras yang belum pernah melihat kengerian itu mengajak Bayang untuk pergi dari tempat tersebut. Setelah mereka sudah menjauh dari tempat itu, Idras merasa semakin kebingungan bercampur ngeri dengan apa yang dilihatnya barusan. Kemudian Bayang mengajak Idras ke suatu tempat yang belum pernah dilihatnya, tapi kebalikan dari yang dilihat sebelumnya. Keadaan suatu hal yang sangat menakjubkan, keindahan dan kenikmatan di setiap sudut pandangnya. Idras terus berkeliling melihat sesuatu yang sangat menakjubkan itu, sampai-sampai dia lupa kalau ada Bayang di sampingnya. Kemudian Bayang mengajaknya lagi pergi dari tempat tersebut. Belum jauh meninggalkan tempat tersebut, Idras mengajak Bayang untuk duduk sebentar di bebatuan yang tersusun laksana kursi. Idras bertanya kepada Bayang, Wahai Bayang, tempat apakah ini? Aku belum pernah lihat yang seperti ini. Bayang menjawab, Wahai Idras, ini adalah masa depan dari dunia yang engkau sedang huni sekarang. Ketahuilah, bumi ini laksana kebun. Setiap manusia bebas di tanah ini untuk menanam apa saja yang diinginkannya. Pengetahuan adalah guru untuk mengajarkan tanaman apa saja yang baik dan bisa menghasilkan buah-buahan yang sangat nikmat. Dan apabila manusia itu tidak terpelajar dalam hal itu, maka manusia itu akan sembarangan saja menanam pohon kayu yang berduri dan tidak menghasilkan hal yang baik. Bahkan dari duri-duri itu akan mengenai atau melukai dirinya sendiri.